apapun nih Pak Deh, keluarga gitu dalam hal pernikahannya? Juga tetap minta sumbangan juga lah saya. Jelang hari bahagia, calon pengantin El Rumi dan Syifa Haju yang tinggal menghitung hari, Ahmad Dhani, ayah dari El Rumi, justru bikin statement mengejutkan. Saat ditemui awak media, suami Mulan Jamila itu mengungkap bahwa dirinya tidak tahu perihal persiapan pernikahan putra keduanya, El Rumi bersama Syifa. Benarkah Dhani tidak dilibatkan khusus untuk gelaran dan rangkaian prosesi pernikahan El dan Syifa, termasuk soal persiapan acara siraman? Persiapan pernikahannya El seperti apa sih Pak Deh? Siapa tak kirim undangan? Namanya saya nggak tahu, saya itu nggak dikasih tahu sama El di mana rahasia. Saya juga nggak tahu, semua serba rahasia. Di sisi lain, kepastian tanggal bahagia pernikahan El dan Syifa mulai terkuak setelah Dhani membongkar bahwa pernikahan El akan berlangsung akhir April ini. Amin berapa sih boleh? Bilang Pokoknya akhir April. akhir April. Tidak boleh waktu Mei. Saat beredar, jika El dan Syifa memilih untuk mengurus semua pernikahannya sendiri, termasuk urusan biaya, lantaran tak ingin merepotkan keluarga besarnya. Namun Dhani berseloroh bahwa dirinya berperan sebagai penyumbang dana alias diminta sumbangan. Dalam hal pernikahannya. Juga tetap minta sumbangan juga lah saya. Konsepnya nanti seperti apa nih Pak? Apalagi kemarin kan ada adat apa aja? Nggak tahu saya cuma dimintain sumbangan aja. Meski tak dilibatkan lebih dalam, namun Dhani tahu rencana pernikahan putra keduanya akan digelar di dua lokasi. Momen sakral akad dan resepsi pernikahan rencananya akan digelar di sebuah hotel mewah di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, dan akan disusul dalam rangkaian acara spesial yang digelar di Pulau Dewata, Bali. Di hotel. Di daerah mana Pak deh? Di daerah mana? Di Jakarta aja Pak, ada 2 kota mungkin ada di Bali juga. Namun lantaran Dhani tak dilibatkan di pernikahan putra keduanya, Dhani mengklaim konsep pernikahan El dan Syifa mungkin tak masuk jajaran royal wedding celebrity. Benarkah lantaran bukan Dhani yang pegang kendali utama sebagai pengatur konsep? Aku bisa. Apa sih Pak Deh kalau Pak Deh? Apa El? Ya requestnya sumbangan aja. Makasih Pak Deh. Makasih Pak De. Gue bilang tahun ini gue kasih aja kita ke Jepang. Jepang. Bulan madu. Belum nyampe udah. Belum nyampe ya, nggak jadi. Trio persahabatan bagai kepompong, kadang kepo, kadang rempong antara Anwar Sanjaya dengan Boyen dan Jirayut semakin heboh saja. Setelah Boyen dan Anwar kompak beli hadiah melengkapan rumah tangga mode sederhana untuk rumah baru Jirayut, akhirnya Boyen dan Anwar pun room tour rumah Jirayut. Banyak dikelilingi sahabat, luka Boyen pasca bercerai pun kian pulih. Setelah sekian lama bungkam dan menutup rapat luka lama, Boyen akhirnya mulai bisa terbuka mengenai alasan dibalik perceraiannya dengan Ruli Anggi Akbar. Boyen kini belak-belakan membeberkan tabiat buruk mantan suami yang diduga menjadi pemicu utama Boyen mantap memilih berpisah. Terus 2 harinya gak ada komunikasi. Tiba-tiba ada video itu muncul. Terus aku chat malamnya dia bales. Dia bilang nggak usah itu ya, nggak usah apa. Udah ini urusannya biar dia beresin. Ke Jepang.
Lantas benarkah Boyan takut menikah lagi dan nyaman dengan status janda kaya saat ini? Untuk saat ini sih kayak janda kaya aja. Asik. Jadi kaya banget tuh, Boy. Insya Allah Pak Haji. Kayak hati, ya kan? Realistis. Kayak orang. Kayak orang. Kayak orang. Bukan orang deh. Mari tirukan suara trompet. Nonton jadi salah satu cara Asya Asunsao mengisi waktu dan membunuh kejenuhan di lokasi syuting. Makanya pemeran Davina di serial Terikat Janji itu tak pernah lupa membawa gurita atau mini tripod dalam tasnya. Begitu break syuting, Asya langsung beraksi. Let me be your woman, 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 woman. I can be your woman. Hampir semua pemain pernah jadi korban keisengan Asya saat membuat konten. Namun Asya menyebut Arya selalu kalah yang sering jadi korbannya. Arya pun tak bisa menolak permintaan Asya, lantaran selain kocak, konten bareng Asya bisa memperkuat chemistry di antara mereka. Lihat saja serunya mereka bermain game challenge. Udah jelas itulah. Udah jelas. Itu syukurin gede nih. Udah jelas siapa lagi. So far karena selama ini aku berdua sama Karya terus, jadi yang nempel sama aku ajakin tiktokan aja. Meski sudah menemukan chemistry dengan Arya, Asya punya kesan tersendiri terhadap Arya. Ngobrol, ngalir, terus bercanda. Dia itu usil banget. Dan aku kan heboh, jadi kayak udahlah dar gitu. Masuk jebakan kamu. Iya. Dar gitu. Sidang lanjutan kasus dugaan kepemilikan barang haram narkotika Amar Zoni kembali dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan yang cukup memprihatinkan jelang putusan adalah kondisi Amar. Saat persidangan, Amar yang mengenakan kemeja putih tak seperti biasanya. Kali ini wajahnya terlihat lusuh dan cenderung pucat. Lantas benarkah kondisi badan yang tak terurus itu lantaran bukan hanya memikirkan soal putusan, melainkan karena sudah tak ada lagi orang yang memperhatikannya, yakni Dokter Camelia? Nah, kenapa saya kurang? Ya karena kan ini kan sudah detik-detik lagi ya, detik-detik terakhir putusan. Jadi banyak kurang tidur juga, terus juga banyak berdoa lah, gitu loh. Sampai di akhir ini, makanya saya minta pada semuanya, minta doanya semoga hasilnya terbaik. Sekali lagi teman-teman semuanya yang kalau masalah hubungan antara Bang Amar dan dokter, di sini aku no comment karena aku tidak fokus ke hubungannya. Aku juga tidak tahu menau bagaimana sebetulnya gitu kan. Itu urusan mereka berdua. Di sini aku hanya fokus untuk Bang Amar aja. Fokus untuk kasusnya Bang Amar saat ini sampai ke putusan nanti. Amar berdalih jika kondisinya saat ini tak terlepas dari harap-harap cemasnya soal putusan majelis ihwal perkara yang kini melilitnya dan bukan faktor Camelia yang belakangan tak pernah hadir di persidangan. Meski tak pernah hadir lagi, namun Amar hakul yakin jika Camelia tetap mendoakan yang terbaik untuknya dari kejauhan. Terlepas soal Camelia, Amar juga menaruh harap agar ia tak lagi dijebloskan ke Nusa Kambangan. Karena ada dua hal sih sebenarnya. Yang pertama itu kan dari putusan ini, dan yang kedua juga tentang kembalinya saya nanti harus dibawa kembali ke Nusa Kambangan. Dan itu yang membuat saya itu ya nggak kuat juga ya gitu loh. Saya berharap juga Pak Menteri gitu kan bisa melihat. Dia sendiri curhat sama saya kalau dia tidak mau lagi dibalikan ke NK. Dia sudah merasakan di sana, dia sudah betul-betul kapok dan betul-betul trauma. Saya tahu pasti dokter juga berdoa yang terbaik. Jadi saya berharap juga mohon naruh hubungan saya juga baik-baik saja.
Bebas dan rehab itulah fokus utama Amar saat ini. Bahkan tim kuasa hukum dan juga keluarga berharap dan meyakini dari beberapa fakta di persidangan jika Amar bakal mendapatkan hasil yang bagus pula. Seoptimis apa saya baca berdoa aja sih. Serahkan semuanya sama kuasa hukum, serahkan semuanya sama majelis hakim, serahkan semua sama Allah semuanya. Apapun itu ya pasti yang terbaik. Bukan Aldi Taher namanya jika tak membuat gebrakan yang memantik tawa sekaligus penasaran. Setelah sukses dengan bisnis burgernya, kali ini Aldi kembali lebarkan sayap bisnisnya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah bisnis makanan cepat saji yang menyatukan nama makanan khas Jawa Barat dan Western, yaitu Odadog, Odading, dan Hotdog. Pertama kali di dunia nih, Odadog, Odading Hotdog. Dan memang alhamdulillah kita masukin Odading itu makin enak. Ya pokoknya Mang Ole harus cobain ya. Odading Mang Ole. I love you Mang Ole. Bukan Aldi Taher jika promosinya biasa saja. Dalam unggahan videonya, ia kembali mengeluarkan jurus jualan nama artis papan atas hingga lembaga antariksa. Setelah bisnis miliknya viral, kini Aldi diperebutkan untuk menjadi bintang tamu dalam berbagai acara. Namun benarkah kini Aldi memasang tarif 35 juta rupiah per jam untuk sekali tampil jadi bintang tamu atau acara podcast? Per jam sekian, alhamdulillah. Gitu. Ya kalau misalnya dilebihin ya alhamdulillah. Gitu ya. Dikurangin ya. Jangan dong gitu. Sebenarnya hasil negosiasi. Alhamdulillah kliennya juga setuju ya kan. Bang Aldi berapa red cardnya? Sekian ya. Oke nggak apa-apa. Nggak ditawar loh. Alhamdulillah.